Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau terpakainya, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Halo semua, kalian pasti tahu kan lagu dari sinetron apa yang barusan aku nyanyiin? Ya, itu adalah soundtrack dari sinetron Ikatan Cinta. Siapa sih yang gak tahu Ikatan Cinta? Walaupun gak pernah nonton, pasti kalian tahu kan? Soalnya sinetron ini bener-bener booming banget, bener-bener sering trending di YouTube maupun di Twitter. Ikatan Cinta ini terus menduduki rating nomor 1 terus. Wah, hebat banget ya. Nah, yang kemarin sempat viral itu ketika Bapak Mahfud MD, yaitu Menteri Koordinator dalam bidang politik, hukum, dan keamanan kita, itu juga ikut nonton Ikatan Cinta ini. Ini disampaikan langsung nih oleh beliau melalui akun Twitternya. Jadi beliau menyampaikan melalui tweetnya itu, PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat. Terus tweet yang kedua itu beliau menyampaikan, pembunuh Roy itu adalah Elsa. Sarah, ibu Elsa, mengaku sebagai pembunuhnya dan minta dihukum demi melindungi Elsa. Lah, dalam hukum pidana tak sembarang orang mengaku lalu ditahan. Kalau banget nanti banyak orang berbuat jahat lalu menyuruh atau membayar orang untuk mengaku sebagai pelaku yang sebenarnya bebas. Jadi begitulah yang beliau sampaikan melalui akun Twitternya ya. Sehingga ini menuai banyak pro dan kontra tentang menteri kita yang menonton Ikatan Cinta. Tapi kali ini yang akan kita bahas itu bukanlah tweet Bapak Mahfud MD yang menonton Ikatan Cinta itu ya. Kita fokus pada isi tweet Bapak Mahfud MD ini mengenai salah satu scene di sinetron Ikatan Cinta yang beliau tonton. Jadi buat kalian yang nggak tahu scene yang mana sih yang dikomen oleh Bapak Mahfud MD ini, jadi silahkan tonton dulu ya supaya kita nggak salah paham. Nah, setelah kalian nonton cuplikan scene tadi, gimana pendapat kalian tentang komentar Bapak Mahfud MD tersebut? Benar atau salah? Kita akan mengulik mulai dari penangkapannya dulu ya. Bapak Mahfud MD itu langsung berfokus pada penahanan. Tapi sebelum penahanan, kita ada proses penangkapan. Awalnya, scene penangkapan itu sudah benar karena sebelum ada cuplikan tadi yang barusan kalian tonton, kalau kalian nonton fullnya ya di sinetron Ikatan Cinta episode tersebut, Aldebaran itu sudah menyampaikan bukti-bukti permulaan yang kuat. Oleh karena itu, pihak kepolisian itu datang untuk menangkap Elsa. Tapi yang perlu kita pahami adalah penangkapan itu terdapat prosedur. Prosedurnya apa aja sih? Penangkapan itu harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian negara Republik Indonesia dengan tentunya membawa surat tugas untuk melakukan penangkapan. Nggak hanya surat tugas untuk penangkapan, tetapi pihak kepolisian tersebut juga harus membawa surat perintah untuk menangkap tersangka tersebut. Sebenarnya penangkapan si Elsa tadi sudah memenuhi salah satu prosedurnya, yaitu dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat. Tapi salah satu kejanggalannya adalah ketika Bapak polisi tersebut datang tanpa membawa surat tugas maupun surat perintah. Ketika pihak polisi ingin menangkap Elsa, tiba-tiba Mama Sarah itu mengaku bahwa dialah pelaku pembunuh Roy. Waduh, berat nih. Sebenarnya pengakuan itu juga termasuk sebagai bukti ya dari hukum acara pidana ini. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD melalui tweetnya tadi, bahwa pengakuan itu bukanlah bukti yang kuat.
Terlebih lagi bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Aldebaran itu lebih mengacu pada Elsa. Tetapi polisi dengan mudahnya menerima pengakuan tersebut lalu menangkap Mama Sarah. Nah, itu juga termasuk kejanggalannya ya. Seharusnya mendengar pengakuan dari Mama Sarah tadi, pihak kepolisian itu bisa menelusuri lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Aldebaran tadi. Apakah benar mengacu kepada Elsa atau Mama Sarah? Tapi sayangnya, Bapak polisi tersebut dengan mudahnya percaya pengakuan Mama Sarah lalu membawa Mama Sarah. Waduh, berat banget. Nah, jadi dalam cuplikan scene yang telah aku tayangkan tadi memang belum sampai ke proses penahanan Mama Sarah ya. Tetapi berbicara tentang penahanan seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD tadi, terdapat asas penahanan yang bisa memberikan petunjuk apakah tersangka ini harus ditahan atau tidak apabila memang terdapat kebingungan bagi pihak yang berwajib menentukan tersangka ya. Asas tersebut adalah asas in debio pro reo. Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan, yaitu tidak menahan tersangka. Jadi kalau memang dalam bukti-buktinya itu tidak memenuhi bahwa Mama Sarah itu merupakan tersangka pembunuhan roy, itu tidak perlu ditahan ya. Sebaiknya pihak yang berwajib itu menelusuri lebih lanjut mengenai kasus ini. Jadi jangan terlalu gegabah, karena dalam hukum acara pidana itu sendiri harus ditekankan bahwa pihak berwajib atau aparat hukum itu harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab secara yuridis dan moral dalam menentukan seseorang itu merupakan tersangka atau tidak. Seperti yang ada di Ikatan Cinta itu sendiri, ternyata Mama Sarah itu memang terbukti tidak bersalah, bukan Mama Sarah yang tersangka. Jadi dari tweet Bapak Mahfud MD tersebut bisa juga membuka pemikiran kita agar tidak terlalu mudah percaya dengan adegan-adegan di sinetron ya. Seharusnya adegan-adegan yang muncul dalam sinetron atau film tersebut juga harus benar-benar akurat dan dapat mengedukasi semua penonton. Jadi mungkin sekian dulu ya, kita mengulik-ngulik atau mengupas tuntas mengenai adegan sinetron Ikatan Cinta dalam hukum acara pidana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Silahkan menyampaikan kritik dan saran melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.